Halo Mbak Anggi, selamat malam. Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisi kabar hari ini Mbak Anggi? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah Eh, baik. Senang juga sih dengar beritanya. Akhirnya, Oke, ini ada kabar nih Mbak Anggi tidak hadir nih di sidang perdana tadi ya, perceraian. Ada apa sih Mbak Anggi? ya saya nggak hadir sebenarnya. Memang dokter saya, Prof Yusuf Misbah nyuruh saya tidak usah datang. Kamu masih sakit, belum pulih banget gitu. Makanya saya nggak datang. Karena waktu saya berobat sama dia, pertama kali dia bikin surat. Nih studi saya bikin surat ya. Oh ya makasih Prof, saya bilang gitu. Surat yang seperti apa itu kalau boleh tahu Mbak Anggi? Ya surat bahwa saya masih sakit, tidak belum siap untuk datang ke sidang. Tapi kondisi sekarang gimana nih keadaannya setelah itu? Ya alhamdulillah sih baik ya, agak banyak kemajuan lah. Masih tetap berjalankah kontrol kesehatannya? Masih tetap, Masih ya tetap, fisioterapi juga tetap. masih tetap ya. Oh. Perasaan Bang Gi sekarang gimana nih? Akhirnya mendengar kabar nih Mas Ferry, bisa dibilang mantan suami nih, udah mengucapkan ikrar talak 3 nih Bang Gi. Oh ya Gimana tuh? alhamdulillah ya, ternyata Ferry itu seperti yang saya bilang kan, dia meninggalkan saya memang dia sudah mau menjatuhkan talak saya. Dan dia juga bilang suruh saya ngurus semuanya gitu kok. Jangan dia itu istilahnya diperlambat gitu. Tolong kamu yang urus semuanya perceraian ini. Ada sih dia bilang ke saya di WA gitu. Ternyata memang kan akhirnya jelas juga kan dia yang menceraikan, dia juga bicara terus terang gitu kan. Hmm. Mungkin lebih bagus sih, memang kan dia mau kawin lagi, mau punya anak gitu. Maksudnya mau kawin lagi nih, emang udah ada kabar seperti itu kah atau gimana? Emang dia cerita sama saya sendiri sebelum dia pergi. Oh, Dia bilang saya mau punya anak kayak gitu. sudah mungkin Mas Ferry itu sudah memperkenalkan sosok yang ingin dinikahinya lagi. Wah nggak tahu saya, karena saya sakit juga kan, saya nggak ngerti dia nggak sama saya kan. Tapi saya pikir memang lebih baik begitu sih, dia masih muda. Oh iya iya iya. Tapi akhirnya ini terjadi kan, bisa dibilang ini kan suatu proses pertama yang akhirnya terwujud nih Bang Gi ya. Mm. Bang Gi sendiri menyikapi hal ini gimana nih? Ya sih saya seneng ya. Berarti kalau memang nanti kita datang kita cuma istilahnya ya udah gitu loh. Antara saya sama Ferry udah selesai semuanya. Iya. Ya Tadi buat baik buat dia juga, baik juga buat saya ke depannya, insya Allah. insya Allah. Oke. Mas Ferry juga kan bisa dibilang nih tadi ada sedikit perkataan yang akhirnya bilang menolak pintu damai. Maksudnya pintu damai yang seperti apa nih? Kira bisa dilontarkan Mas Ferry. Apakah kalian berdua nih Bang Gi masih ada dendam kah atau gimana kah? Aduh saya nggak tahu ya, kalau dendam-dendam gitu sih saya nggak dendam ya. Mm-mm. Cuman memang agak suatu yang aneh juga, tadi lawyer saya cerita Ferry nggak mau salaman sama saya, buang muka kayak anak kecil. Saya bilang memang itulah Ferry. Kalau marah itu suka begitu, saya bilang gitu. Maklum aja, saya bilang gitu ya. Mm-mm. Tapi Bang Gi sendiri melihat Mas Ferry akhirnya tadi hadir dan akhirnya mengucapkan talak 3 itu masih kayak ada perasaan yang seperti apa sih kalau aku boleh tahu Bang Gi? Perasaan saya gimana ya? Ya bagus lah, maksudnya saya dengan itu dia bisa menentukan sikapnya dia untuk dia kedepannya lagi, dia lebih rajin giat bekerja, karena dengan cita-cita dia mau menikah lagi, berarti kan dia bagus lah buat kedepannya, buat dia dengan keluarganya lah gitu. Komunikasi sendiri tadi pengacara akhirnya hadir di persidangan tadi, seperti apa yang disampaikan, komunikasikan ke Bang Gi? Maksudnya gimana? Dari pengacara Bang Gi akhirnya menyampaikan apa aja mungkin tadi Oh ke. dia menyampaikan ya, untuk sidang berikutnya diharapkan saya datang, karena tidak boleh pakai surat dokter aja gitu kan, dan mesti pakai notaris atau apa, saya nggak tahu deh, saya nggak ngerti. Terus saya bilang ya udah saya akan coba hadir nanti insya Allah, kan semuanya juga kan udah dijelaskan, udah diiklankan sama Ferry kan. Iya. Bang Gi sendiri akan menuntut hak apa nih nanti kalau datang di sidang kedua? Hak apa ya? Nggak, saya cuma bilang ya udah selamat ya, selamat teman, nanti kalau ada apa-apa kasih tahu saya kalau kamu menikah lagi gitu. Oh gitu. Eh, saya lihat juga dia kan udah mulai sembuh ya, kata Prof kan juga dia cuma sekali suntik lagi udah sembuh semuanya kok. Iya. Bang Gi, Hmm. mungkin akhirnya nanti terwujud, Bang Gi akan menjalani hidup yang seperti apa setelah ini? Ya insya Allah saya memulai hidup yang lebih baik lagi, dan insya Allah saya lebih dekat sama anak-anak, sama keluarga saya, terus juga sama orang kantor saya, ya kita bisa menata lagi ke depannya lebih baik lagi dan mewujudkan apa yang menjadi
harapan dan cita-cita saya ke depan nanti. Emang ada sedikit apa yang pengen diwujudin nih selama ini? Ya seperti saya bilang, saya pernah menazarkan insya Allah gitu kan, ya itu Iya. mudah-mudahan gitu. Akankah membuka pintu hati lagi Mbak? Siapa? Wah. Enggak lah, cukup dia kan mau cari yang untuk bisa membuat kasih dia anak kan. Silakan aja, saya doain kok, bener biar gimana pun dia kan pernah hidup sama saya ya gitu. Iya. Nggak mungkin kita hidup tuh selalu susah terus, pasti ada senangnya juga kan. Bang Gi sendiri sebenarnya masih kesel ataukah gimana, atau masih sayang nggak sih? Enggak lah, saya sih sama dia biasa aja sih, udah kayak anggap suka saudara ya. Cuman kalau memang dipikir kayak musuh sih, saya sih ya nggak apa-apa juga sih, terserah dia aja ya. Tapi saya pikir sih itu yang hal yang baik sih dia bicara begitu ya. Jelas semualah apa yang dia perbuat ya, ini jelas semua kan tanda-tandanya memang dia meninggalkan saya, bukan saya yang ingin mengusir dia kan. Semua jelas semua dengan dia bilang begitu. Saya rasa semua juga bisa menebak sih sebenarnya. Tapi masih kayak terpikir terngiang, mungkin sedih nggak sih gitu? Enggak sih, karena kita udah lama sih pisah ya, udah berapa kali pisah. Dia sering banget meninggalkan saya ya. Saya pikir memang dia pilihan dia gitu ya, gitu. Kasihan sih sebenarnya sama dia juga ya. Daripada dia juga dibingungkan sama keluarganya juga gitu kan. Dan saya juga jadi bingung, dia sering kabur gitu kan. Sering kabur tanpa saya usir loh, bener. Ibunya suruh balik, balik gitu. Jadi saya pikir dia 2 bulan, 3 bulan di rumahnya. Saya pikir hal yang itu udah bikin saya juga udah biasa, nggak merasa ada kehilangan apapun gitu. Iya. Tapi dari pihak keluarga Mas Ferry sendiri, apa tanggapan akhirnya kalian berpisah seperti ini? Sudah ada kabar kah? Belum ada sih, belum ada kabar sama sekali. Paling dia juga seneng. Ya saya rasa ya, karena dia juga nggak pernah, saya sakit juga nggak pernah dateng ya kan. Mungkin dia pikir wah enak juga jadi nggak beban kan, ngurusin orang sakit kan susah ya. Jadi dendam nggak mungkin Bang Gi setelah ini menjalani hidup setelahnya? Bilang dendam sih enggak ya, saya merasa lebih ringan langkah saya sekarang gitu, karena saya hidup sama dia sedangkan saya sakit, saya tidak diperhatikan dia gitu, dia tidak banyak berkorban untuk saya, demikian juga keluarganya. Malah saya pisah sama dia, saya banyak berikhtiar gitu, minta sembuh atau apa, saya berobat. Dengan ada dia malah saya merasa susah gitu. Bisa dibilang ini suatu proses yang akhirnya alhamdulillah ya Bang Gi. Alhamdulillah ya. Iya. Pesan terakhir mungkin boleh nggak Bang Gi untuk Mas Ferry dan pihaknya setelah nanti akan terwujud? Ada yang ingin Mas Bang Gi sampaikan? Ya saya bilang ya sama Ferry, mudah-mudahan dia bisa lebih eksis lagi di bidangnya ya, maksudnya dia kan mau kembali ke dunianya katanya ya, dan nanti dia bisa dapat sesuai istri yang sesuai dengan keinginan dia gitu kan, terus ya bisa cepat dapat keturunan. Jangan lupa kalau kawin undang-undang. Oke, cukup. Oke. Oke, terima kasih Bang Gi atas waktunya. Ya.